A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin tahirin al-masumin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma ftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan buku adab salat ya, dan Hidayatul Hikmah insyaallah. Ya, kita mulai kemarin kita sampai di sini ya. Sampai ya inna syaitan ya. Sungguh syaitan jadi dengan ujub dan apa itu? Ya penyakit-penyakit hati lainnya, ujub, kibir. Ya ujub terutama ya sepertinya yang sangat ditekankan di sini bahwa syaitan bisa membuat hati kita buta ya. Ya amalana amran darurian, perkara-perkara yang daruri. Apa daruri itu? Yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebergantungan kita yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kita bisa menganggap wujud kita sebagai wujud yang mandiri dan bahkan kalau lebih jauh bisa egoistik ya, yang menganggap apa yang ada di sekitar kita itu kita tujukan untuk diri kita sendiri. Nah ini ya, dan anania wala yaqumu bi wazni fi mawajinil akal, dan akal kita hilang ya, kita tidak menimbang dengan adil dengan dengan timbangan akal. Ya inna na'lamu bid-darurah anna a'malana wa a'mali jami'il basyarin bil a'mali jami'il malaikati bal a'mala jami'i malaikatillah maruhaniyin fi mizanil maqayasah fi a'mali fi mizanil muqayasah ya, fi a'mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa imatil hidayah salamu alaihim laisa laha qadrun mahsusun wala tu'adda ya, wala ta'adda wala ya, ini kata bacanya wala ta'addi, dan tidak berarti sesuatu ya kalau amal-amal amal kita dan ditambah amal-amal seluruh makhluk basyar manusia, dan bahkan ditambah amal-amal malaikat Allah dan para rohaniyun, para ahli rohani itu sarid dan suluk. Kalau dikiaskan ya, kalau ditimbang dengan amal Rasulullah SAW dan imah, itu tidak berarti apa-apa ya. Wa fi nafsil waqti, dan dalam waktu yang sama i'tarafa bil taqsir wal itharil ajzi an qiyami bil amri min tilkal a'azimi tawajuran bal fawqa hududit tawatur. Dan kita dalam waktu yang sama bahwa
Rasulullah dan al-a'immah itu mengakui ya, menambahkan kelemahan dari an qiyamil bil amr untuk melakukan perintah-perintah min tilkal a'adhimi mutawatir. Dan ini hadis-hadis seperti ini sudah mutawatir ya, dan bahkan melewati batas tawatur di sini ya. Dan jadi wahatani dan kedua-duanya qadiyatani daruriyatani, bahwa untuk kedua hal itu ya, dan kedua-duanya ya kita tantahijani ya kita dalam dalam kedua hal itu kita membanggakan amal kita gitu ya. Nafrahu bi syai'in min a'malina wal alaina idzan kimna bil bil ibadah wa ta'ah tulal amri dunya an lakuna hajalani man busuru usafi mahdari. Ini kemarin sudah ya. Jadi nggak mungkin hadis-hadis seperti itu diragukan. Jadi apa yang kita lakukan ya dalam ibadah ya, jadi jadi kita harus mewakafkan umur kita ya dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa malu ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon agar Allah, ya Allah, terimalah amal kami ini yang penuh kekurangan. Ya, pengakuan ini yang membuat ini pengakuan yang rasional ya, yang sesuai dengan timbangan akal tadi itu. Jadi dua-duanya dilakukan ya, seperti dalam hadis yang beberapa waktu yang lalu itu ya, hadis mengenai bahwa ikhlas itu adalah engkau bersungguh-sungguh melakukan amal dan selanjutnya kesungguhan itu tidak mengeluarkan engkau dari taksir ya, dari rasa kurang. Misalnya dalam kitab Al-Kahfi yang mulia ya, ya bunaya ya, wahai putra-putraku, alaika bil jiddi wala tahrijanna nafsaka min hadit taqsir fi ibadatillahi azza wa jalla ya. Putra-putraku, adalah alaika, adalah engkau bersungguh-sungguh, dan wala takhrijana, dan ini domirnya untuk perempuan ya, jadi maksudnya amal ya, kesungguhan tadi itu, bahwa kesungguhan itu tidak mengeluarkanmu dari batas dari taksir ya. Kemarin kayaknya itu lebih tepat ya. Terus inna, sungguhnya Maula pemimpin kita, karena darabah wahdatan minhu, kanat darbatun wahidatun minhu
yaumal khandaq ya. Ini kita sambil belajar bahasa Arabnya. Sesungguhnya maula kita ya Imam Ali Amirul Mukminin pukulannya ya darbatan wahidah, satu pukulannya darinya pada hari Khandaq, pada peperangan Khandaq, afdalu min jami'il ibadatil jinni wal insi, lebih utama dari ibadah seluruh jin dan manusia. Bitasdiqi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dengan dibenarkan disaksikan ya, dengan pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadharu fi ibadati wa riyadati allati kanat aliyah, dan tampak dalam ibadahnya dan riyadahnya allati kana Ali bin Husain wa huwa abadu khalqillahi yadharul ajzi, yadharul ajzi ya, ayakuna mislal ajzi wa tadlil wa tirafi ayakuna masaluhu ya. Ma yakuna masaluhul wa tirafi bil qusuri wa taqsiri aktsara minna. Dan ya ketika ya pada kondisi itu mencoba, dan dalam ibadahnya dan Amirul Mukminin dalam ibadahnya dan riyadahnya di komentari ya, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa ibadahnya dibanding dengan ibadah Amirul Mukminin itu bukan apa-apa. Padahal Imam Ali Zainal Abidin adalah abadul khalqillah, jadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahannya dibanding ibadah beliau ya. Imam Ali Zainal Abidin merasa tidak apa-apa dibandingkan ibadah Amirul Mukminin. Wa Rasulullah alladzi kana alal murtadi wa jami'i ma siwallah abidan li janabihi, dan Rasulullah yang sudah mendapatkan ridho dari Allah ya, dan mendapat, dan kemudian wa muta'amin wa tu'amaini min saqati fi ma'rufihi, dan dia beribadah ya Rasulullah mana ya, pada makhafihi, dan ya beribadah di Gua Hira ya, Batamidah di nubuwatil khatam allati kanat tamamil dairahi al-kamil wal ya. Rasulullah SAW yang bahwa Rasulullah sudah menjalani ibadah dalam Gua Hira ya, sekitar 10 tahun fi Jabalil Hira ya, wa yaqumu bil amr,
yang sudah beribadah dalam Hira dalam 10 tahun di Jabal Hira, di Gua Hira, dan juga mendapatkan wahyu, dan maka beliau masih berdiri ya hatta wala qadami bil ta'ah hatta tatawarramu qadamahu ya qadamahu sampai bengkak kedua kakinya yang mulia. Dan untuk itu wa anzalallahu ta'ala alaihi, dan mengenai itu hal itu sampai Allah berfirman, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Quran ini agar untuk membuat dirimu bersusah payah ya. Jadi ayuhal tahirul hadi ma anzalna alaikal qur'ana, wahai yang bersih ya, yang memberi petunjuk. Ma anzalna alaikal qur'ana li talaqqa ya, li talqiya al-masyaqqah fa innaka tahirun wa hadi. Engkau sudah bersih dan engkau adalah pemberi petunjuk. Wa in kana an-nasa la yuti'unaka fa huwa min naksihim. Dan jika manusia tidak mentaatimu, maka itu adalah dari mereka sendiri ya. Dan itu adalah beban bagi mereka sendiri. Jadi engkau tidak usah bersusah payah ya, atau engkau tidak harus memberi petunjuk pada mereka seperti itu, mungkin begitu ya. Dan ma'adzalika Rasulullah masih mengatakan bahwa dalam hadis yang kemarin juga sudah kita kutip ya, bahwa ma'arafnaka haqqa ma'rifati wal abadnaka haqqa ibadati. Jadi Rasulullah masih merasa bahwa beliau tidak beribadah dengan semestinya ya. Dan selanjutnya ini Anna Sayyid Ibn Tawus, bahwa dalam Sayyid Ibn Qudasirah, yakni salah seorang sahabat atau murid mungkin Imam Ali Zainal Abidin Al-Asraya, dan kilo hadisan an Ali bin Al-Husain, mengutip sebuah hadis dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Dan kami nubarrika bertabaruk dengan risalah ini, mengkana hadis tawilan, dengan hadis yang panjang ya. Fi dalam hadis yang panjang yang indah ya. Walakin haitsu innahu fi syarhi ba'dil hanan. Ya, jadi anhu dari Sayyid Ibn Qudasirah fi Fadhil Abwabi, dalam dalam suatu ini mungkin nama kitab ya. Lebih sanadi dari sanadnya dari Az-Zuhri ya. Qala, beliau berkata, dakhaltu ma Ali bin Al-Husain alaihi wassalam ala Abdul Malik ibni Marwan. Aku masuk ya bersama Ali bin Al-Husain alaihi wassalam itu kepada Imam Ali Zainal Abidin dan kepada Imam Husain ya.
kepada khalifah ini ya, Khalifah Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah. Qala fasta'dim Abdul Malik, dan tadi Abdul Malik mengagungkan ya, maro'a min asari sujud. Abdul Malik mengagungkan ya, dari apa yang dia lihat dari bekas-bekas sujud baina ainin, di antara kedua mata Imam Ali Zainal Abidin alaihi bin Husain alaihi salam ya. Faqala, dan mungkin Abdul Malik ini ya kata, ya Aba Muhammad, laqad bayyana alaika ijtihad. Wahai Abu Muhammad, sudah jelas bagimu ijtihad, kesungguhan ya, engkau telah bersungguh-sungguh. Waqad sabaqa laka minallahi al-husna, engkau sudah terdahulu ya, mendahului dalam keutamaan ya, minallahi al-husna. Engkau sangat, kira-kira mungkin maksudnya Allah, engkau sudah begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Engkau adalah yang fa anta bid'atu min Rasulillah, engkau adalah bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Engkau adalah ya, disebut ya karena imam dia adalah bagian atau bid'ah ya. Ahlul Bait adalah bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Belahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marah mereka adalah marah Rasulullah, dan ridha mereka adalah Rasulullah. Jadi apa yang sikap mereka itu adalah manifestasi dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu batahnya. Qaribun nasbi, dan engkau secara nasab adalah sangat dekat. Wakaitul sababi ya. Mungkin ini artinya juga kurang lebih sama ya. Fa innaka ladzu fadlin azim, engkau memiliki engkau pemilik keutamaan yang besar, yang agung, ala ahli baitika, di atas ahlul baitmu ya, wa dawi asrika, dan engkau pemilik asr itu ada, kan nanti dicari. Walaqad taita min fadli wal alim, engkau telah diberi keutamaan dan ilmu, wadini, dan keagama, dan waro, malam yu'ta ahadun misluka, yang tidak diberi kepada orang-orang seumpamamu ya. Qablaka, dan tidak sebelumnya, illa min, kecuali dari orang-orang yang terdahulunya, maksudnya mungkin dari para aimah ya. Fa'aqbala, kemudian Imam Ali Zainal Abidin fa'aqbala, mungkin menghadap ya, membalas mungkin pujian-pujian tadi. Jadi sebetulnya Malik bin Marwan itu ya mungkin para khalifah musuh-musuh Ahlul Bait itu mengetahui ya keutamaan Ahlul Bait, seperti dalam hadis ini.
Kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakannya, bersabda, kalla kullu ma dzukirtahu wa wasaftahu min fadlillah subhanah. Apa yang kau sebutkan tadi, yang kau sifat-sifatkan kepadaku, yang kau sifatkan kepadaku ya. Ini bukan engkau yang ini domennya pakai hu ya. Ini juga mungkin ekspresi menunjukkan bahwa beliau bukan merasa bukan pemilik dari keutamaan yang disebut tadi ya. Apa yang kau sebut tadi ya, bukan apa yang kau sifatkan kepadaku, bukan begitu ngomongnya ya. Apa yang kau sebut tadi dan apa yang kau sifat-sifatkan yang tadi itu adalah dari pemberian ya, fadlillahi subhanahu wa tu'ayyituhu, dan itu adalah pemberian ya, wa taufiquhu karena ini ada min jadi dibaca ya, wa tu'ayyitihi wa taufiqihi, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fa aina syukruhu ala man an'ama, maka di mana syukur dari apa yang telah engkau dinikmatin wahai Amirul Mukminin. Di mana syukurnya ya, di mana rasa syukurnya wahai atas apa yang Allah berikan tadi wahai Amirul Mukminin. Jadi rupanya ini di sini Imam Ali Zainal Abidin juga memanggil Marwan itu Abdul Malik itu seperti orang-orang memanggilnya pakai Amirul Mukminin, wahai ya Amirul Mukminin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqifu fi sholati hatta, ya seperti tadi ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salatnya hatta sampai bengkak kedua kakinya ya, hatta taroma qadama kedua kakinya, dan berhaus-haus ya, berlapar-lapar, wayatma'u fi siyami, dan berhaus atau lapar ya dalam puasa, hatta yas'abu fauqahu, sampai lemah ya kekuatannya, bagi lelahu, dan dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah alam yaghfirallahu lak, bahkankah Allah sudah memberi ampun kepadamu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini dalam surat Al-Fat ya, bahwa Allah sudah mengampuni Rasulullah atas dosa-dosanya itu ya, yang terdahulu dan yang akan datang. Fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini Imam Ali Zainal Abidin meriwayatkan tentang Rasulullah. Afala akunu abdan syakuro, tidakkah aku selayaknya menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahi ala ma aula wa abla, bahwa segala puji bagi Allah atas apa yang telah Dia berikan dan apa yang telah abla itu yang diberikan tapi dalam bentuk beban ya. Walahul hamdu fil akhirati wal ula, dan bagi Allah segala pujian di akhir dan di awal. Wallahu la yashghulani syai'un an syukri, dan Allah tidak tersibukkan ya dari syukurnya dan zikirnya. Fil laili wan nahar wallahu la
nggak tahu ini maksudnya gimana ya. Kalau ini disebutkan ya dari syukurnya dan mungkin nanti kita lihat bahasa Inggrisnya mungkin. Wala sirri wala alaniyah, dan wawahu la yashahulani syai'un an syukrihi, dalam di malamnya dan siangnya, awal dan dalam sirnya, dalam rahasianya atau dalam ketersembunyiannya, dan dalam secara sembunyi dan secara terang-terangan. Walaula anna apa, dan kalau sekalianya hakon wa syairun nasi min khususnya wa malim hakikon la yasuni an qiyami biha. Bentar ya. Ya, selanjutnya Baya Beka alaihissalam, sampai Imam Ali Zainal Abidin menangis, dan Wabaka Abdul Malik, dan juga Abdul Malik juga menangis ya. Berikan kepada kita ya, dan yang telah diberikan kepada, dan alhamdulillah Imam Ali Zainal Abidin memuji Allah ya tentang apa yang diberikan kepada Allah tadi ya, yang apa, dan termasuk yang diberikan dan apa yang diberikan ujian pada kita ya. Alhamdulillah di awal dan di akhir. Demi Allah, tadi demi Allah ya. Sekalipun lim itu apa? Lim itu apa? Dipotong. Lim apa, Mbak? Mbak, lim atau badan. Dan seandainya badanku dipotong ya, dan bola mataku turun ya, my just to pray to Allah. Tetap alhamdulillah ya. Ya, intinya bahwa para Rasulullah dan para imam menunjukkan ketidakmampuan kita, menunjukkan ketidakmampuan beliau-beliau itu mereka sendiri alaihi wasallam untuk memenuhi kewajibannya. Maksudnya bahwa apa yang beliau lakukan itu, ibadah-ibadah beliau masih belum memadai. Beliau merasa bahwa ibadah-ibadah beliau sendiri menganggapnya seperti itu ya. Jadi ini juga teladan bagi kita ya. Jadi ya mungkin kita katakanlah ya masih sulit untuk seperti itu ya, tapi kita usahakan ya, sambil juga mengakui kelemahan kita untuk menghindari ujub. Itu misalkan ya, mohon kepada Allah supaya Allah membantu kita untuk memperbaiki akhlak kita ya, memperbaiki batin kita ya. Jadi sepertinya jarak antara fikih dengan adab itu jauh ya. Jadi kalau kita masih di level fikih ya, itu masih perjalanan untuk mencapai adab yang benar atau akhlak yang baik dalam beribadah itu masih panjang, perlu kesungguhan
secara lahir dan secara batin, untuk menjaga ya terutama ini dari ujub, kibir dan ujub dan kibir ini ya, dan menjaga tadi dalam batas-batas taksir ya. Jadi kita mengakui kekurangan kita dalam beribadah ya. Itu hal sikap seperti itu adalah sikap yang rasional, sikap yang ya sesuai dengan yang diajarkan dalam filsafat. Tapi filsafat kan kering ya, versinya versi logis gitu. Nah, apa yang dikonfirmasi lewat filsafat itu dirasakan ya lewat ayat dan riwayat. Nah, kalau filsafat itu memang tidak memberikan takdim, tidak menghasilkan rasa takdim ya, sedikit sekali kalau ada. Nah, tapi kalau filsafat kita dengan untuk memahami ayat Al-Quran itu baru kerasa. Jadi setelah ini bab selanjutnya adalah mengenai adab qiraah ya, yang katanya ini merupakan inti dari pembahasan buku ini. Ya, insya Allah mungkin buku yang hadis tadi nanti kita review lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti itu bisa lebih dipahami ya. Jadi kemarin memang tidak sempat dibicarakan. Oke. Ya, disitulah mungkin justru menariknya ya, kita lihat bahwa orang-orang yang memperhatikan adab secara rohani mereka itu sehat ya, tidak dilanda kecemasan, tidak dilanda kekhawatiran atau apa. Jadi jiwa mereka sehat ya, dan menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan ya gitu ya. Semoga kita diberi Allah sedikit bagian dari apa yang Allah berikan pada para wali-wali mereka ya. Ya, tapi jadi harus dengan sungguh-sungguh. Oke. Kita ada komen. Jadi kita tidak bisa berhenti di fikih. Kalau berhenti di fikih itu ya levelnya level hewan ya, masih level hayawan. Kalau mau jadi manusia ya kita harus mengolah sisi akhlak kita ya, sisi adab. Ya, tapi fikih itu prasyarat ya untuk masuk ke adab, masuk ke sisi rohani. Ya begitu. Ada komen? Kalau nggak ada kita lanjut ke pasal. Oh ya, Imam Khomeini di situ menyebut ya, wa nahnu ya intinya bahwa banyak nahnu amaluna ya min tarjamatil hadis syarif kama syarafna nazar dil maratibil ikhlas alladzi la yunasibul maqam. Dan sebetulnya banyak tingkat-tingkat ikhlas yang tidak la yunasibul maqam ya, yang tidak tidak
sesuai untuk pembahasan ini ya. Dan nanti di wali Allah yujibu tulul kalam Bamalalatil khitab, nanti malah pembahasan jadi panjang dan banyak kekhawatiran ya. Jadi rupanya setelah pembahasan ini pun banyak pembahasan lain mengenai ikhlas yang beliau merasa bahwa ini bukan pada tempatnya untuk menyampaikan pada awam ya. Jadi ini pembahasan untuk orang awam. Jadi rupanya masih ada level-level di atasnya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian pasal keempat ya, dalam hidayah al-faslur rabi fi anwa'it ta'akul. Pasal keempat tentang macam-macam ta'akul ya. Ta'akul tapi ya inteleksi. Cuman bahasa Indonesianya apa ya? Inteleksi ya. Inteleksi. Ta'akul. Zakaru anna ta'akula ala salasati anwa'in. Salasati anwa'in. Mereka ya para filosof menyebutkan bahwa ta'akul itu inteleksi ada 3 macam ya. Ahaduha yang pertama ya, ayakunal aqlu bil quwah. Yang pertama adalah akal bil quwah ya. Ai la yakunu syai'an minal maqulat bil fi'li, yaitu tidak ada di mana ya, jadi akal masih dalam potensi total ya, seluruhnya masih dalam potensi dan tidak ada sesuatu pun yang aktual di akal ya. Wala lahu syai'un minal maqulat, jadi tidak punya sesuatu yang maqulat ya, yang dicerap atau diinteleksi tadi itu ya. Bil fi'li, tidak ada sesuatu yang diketahui atau diinteraksi secara aktual. Li khuluwin nafsi an amatil maqulat ya, karena ya kosong masih dari makulat dari seluruh para makulat. Tidak ada ya, ini akal ya. Jadi akal masih bayi mungkin sudah punya akal ya, mungkin masih dalam bentuk sikut ya. Manusia mungkin dalam bentuk sikut itu akalnya masih akal potensial, tidak punya objek pengetahuan. Wasani yang kedua, ayu akila makulan au makulat kasiratan bil fi'li ya, muwazzan li ba'dihha min ba'din muratiban laha wa huwal aqlul tafsili, yaitu yang kedua ya, akal memikirkan ya, objek pemikiran secara aktual dan membedakan satu dengan yang
lain ya, mumawizan li ba'diha, membandingkan satu sama lain. Yang ini yang disebut akal tafsili ya, akal terperinci dan mengaturnya ya, muratiban laha, menyusun-nyusunnya ya. Jadi kalau kita belajar ya seperti kita belajar di SD, mungkin kita belajar ini belajar itu sebagian ya, 1x1 misalkan ya, terus 2x2 gitu kan, kita susun. Jadi tidak kita tahu sebagian. Terus setelah kita tahu sebagian, maka kita mulai ya, kalau masih tahu sebagian itu namanya akal tafsili ya, atau ta'akul secara tafsili, secara parsial, terperinci. Wasalisu ayakula makulat kasiratan aklan bil fi'li min ghairi ayyumayyiza ba'luha min ba'din. Yang kedua adalah secara aktual memikirkan ya, tapi tidak membedakan satu dengan yang lain. Wa innama huwa aqlul basit ijmali basiti aqlul basitu ya, akal yang basit, yang sederhana, yang ijmal. Wa fihi kulli tafsil, tapi di dalamnya terkandung semua rincian. Jadi kalau kita belajar matematika, maka mula-mula kita belajar perkalian misalkan, sampai ternyata kita belajar kalkulus. Nah, kalau kita tahu kalkulus, orang yang sudah tahu kalkulus akan dengan mudah tahu perkalian ya. Nah, tapi perkalian itu tidak muncul ya pada ketika kita ditanya. Ketika kita sedang tidak ditanya ya, tapi begitu kita ditanya, kita tahu jawabannya matematika. Para mujtahid juga begitu, beliau itu mungkin katanya tahu kalau ditanya ini itu, tapi kalau nggak ditanya ya nggak keluar itu ya, ilmunya itu. Kira-kira seperti itu ya. Wa mathalu lahu, dan perumpamannya ya, pemisalan seperti ini ya. Idza sa'alaka sa'ilun an iddati minal masaili allati laka ilmun biha. Jika engkau ada seorang yang bertanya tentang sesuatu yang engkau ketahui ya. Ya tadi misalkan matematika, boleh tanya matematika. Fakhadarukal jawabu fil waqti, maka lalu jawabannya hadir dalam benakmu ya. Fakhadarukal jawabu fil waqti. Jadi ketika kita ditanya suatu ilmu, maka tentang sesuatu, maka jawabannya akan ada kalau kita tahu itu ya. Kita tahu matematika, ketika ditanya misalkan rumus-rumus tertentu, misalnya berapa jumlah sisi segitiga, kita tahu, kita segera bisa jawab. Wanta fil awali lakhdati tu'akhidun fil jawabi. Nah, tapi momen pertama kita ketika menjawab fi awalil lahdi wa itu fil jawabi ta'lamu biha jami'an ilman yaqinan bil fi'li. Jadi karena
engkau sudah tahu apa namanya ilmu itu, maka engkau yakin bahwa akan bisa menjawab semua pertanyaan secara bil fi'li ya. Dan engkau punya keyakinan bil fi'lis, yakin secara apa aktual, yakin, merasa yakin bisa menjawab. Lakinna la tumayyizu li ba'diha min ba'din wala tafsirin. Tapi ilmu matematika itu dalam benak kita misalkan tidak terbedakan ya, ada perkalian, terus misalkan ada aljabar apa, itu semua nggumpal. Jadi kalau seperti itu, jadi kalau seorang ahli mesin misalkan mengenai mesin ya dia tahu ya, tapi tadi itu saya tahu jawabannya kenapa begini kenapa begitu ya. Ada hukum Newton di awal misalkan, ada misalkan apa tentang perpindahan panasnya, tentang termodinamika, tentang hukum pertama, termodinamika, hukum kedua, dan seterusnya. Nah, tapi itu tidak hadir di benak. Tapi kalau ditanya nanti dia bisa jawab. Baik, nama apa? Jadi perbedaan itu wa nama yaksilul tamyizu wa tafsilu bil jawab. Tapi perbedaan itu dan secara perincian itu akan muncul ketika menjawab, karena orang bertanya tidak bisa sekaligus ya kan ya. Dia bertanya matematika ya, kalau orangnya masih SD ya dia harus tanya dulu perkalian, penjumlahan, pembagian, dan seterusnya. Baru nanti dia naik level gitu. Jadi pertanyaan itu tidak bisa langsung apa kalau bagi orang ini ya, kecuali bagi orang-orang yang pada level yang sama, orang bertanya harus secara tafsil dan nanti karena orang tadi sudah menguasai ilmu, dia bisa menjawabnya semuanya speed tafsil. Makana ma indaka manfaun tanba'u wa tajdari minhul tafsil yanba'u minhu wa tajri minhu tafsil ya. Jadi di benak kita itu ada semacam sumber yang dari situ terus apa mengalirlah apa tafsil tadi itu, rincian-rinciannya, dan itu yang disebut yusama aklan ijmalian, yang itu yang disebut apa akal ijmali ya gitu, akal global atau akal ijmali, ta'akul secara ijmali ya, inteleksi secara ijmali tadi, inteleksi secara tafsili ya. Kita pola belajarnya seperti itu ya, pola ta'akulnya. Terus ini langsung ke faslul khamis ya, ini apa, nah tadi itu tingkatan ta'akulnya ya. Sekarang macam-macam ta'akul, nah sesuai dengan tingkatan itu maka akal juga punya tingkatan-tingkatan yang sesuai ya. Al-faslul khamil fil maratibil akli, pasal kelima tentang martabat atau tingkatan-tingkatan akal. Ini akal yang bukan akal malaikat ya, ini akal apa intelek ya. Dakaru anna maratibal akli arba'un ya. Mereka para filosof menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan akal ada 4. Ihdaha ini yang pertama ya. Kalau tadi 1, kalau ini karena level ini pakai ke ya. Ini ihdah itu menunjukkan urutan ya. Kaunihi bil kuwati binisbati ila jami'il maqulat, yaitu apa akal yang masih apa
potensi ya, bil kuah. Sama aklan hayul lian, hayulanian ya, hayulanian, yaitu yang disebut akal hayulani, akal yang masih kosong ya, sama seperti materi yang masih berpotensi tanpa kualitas, tanpa form, tanpa forma, tanpa surah, itu adalah hayula. Nah, ini akal hayulani. Jadi akal hayulani itu akal yang masih bertakul secara itu ya, belum tahu apa-apa. Lisabahi karena keserupaannya ya, lisabahitihi syahabah sahibah sihab lisahabatihi fi khuluwihi anil maqulatil hayuli fi kauniha bil quwati binisbati ilal jami'is surah. Ya, karena dia disebut akal hayulani ya, karena kemiripannya ya, keserupaannya dengan hayula ya tadi itu ya, karena dalam potensinya yang hayula dalam kaitannya, dalam kosongnya dari seluruh suar ya, dari seluruh bil kuah, dari seluruh surah, dari seluruh form. Jadi materi yang belum punya bentuk, jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa diapa-apakan. Jadi masih potensi. Nah, itu secara fisik yang nggak ada di luar ya, materi yang cuma bentuk saja, yang tanpa bentuk. Jadi begitu dia sudah punya bentuk, berarti punya forma, berarti dia sudah punya surah. Terus saniyatuha, dan yang kedua pada bentuknya akal bil malakah, wahiyal martabatil lati taqul fiha umurul badihiyah minat tasawurat wa tasdiqat fa inna taqulal ilma bil badihiyah aqdamu min taqulihi bil nazariyat ya. Yang kedua itu adalah akal bil malakah ya, akal secara malakah. Malakah itu kalau dalam akhlak itu sifat yang sudah menempel pada jiwa seseorang ya. Akal bil malakah maksudnya akal secara kebiasaan. Jadi wahya level di mana dia bisa bertakul pada hal-hal yang badihi, hal-hal yang aksiomatis, dari tasawurat dan tasdiqat, dari tasawurat dari konsep-konsep, dan dari jasmen ya, dari pembenaran. Konsep tasawurat yang misalkan konsep yang badihi, yang konsep yang diperoleh dari indera itu kan badihi, warna putih misalkan ya, kita tahu putih. Nah, itu adalah tasawurat badihiyat, gambaran yang misalkan hayawan, itu tasawurat badihiyat ya, konsep mengenai hayawan, konsep-konsep tertentu. Kalau tasdiqat yang badihiyat itu misalkan dua hal yang kontradiksi tidak mungkin bertemu, itu tasdiqat badihiyat, hal-hal yang bersifat ada nilai benar yang salah, yang bersifat badihi ya. Badihi itu di sini lawannya adalah nadhari. Badihi itu aksiomatis, kalau nadhari itu
uh, perlu perlu pemikiran ya, perlu gerak akal supaya yang nazariyat itu bisa dipahami ya. Misalkan misalkan tembok itu putih, itu tasawurat yang nazariyat. Jadi kita perlu tahu tembok, perlu tahu putih, baru kita bisa mengkonsepsi tembok itu berwarna putih. Nah begitu tasdikot juga begitu ya. Jadi ilmu-ilmu berupa tasdikot disusun dari tasdikot di bawahnya. Nah yang paling bawah itu yang sematis, terus nanti yang nazari ya, yang badihiyat, kemudian yang nazari. Yang badihiyat itu tidak selalu mudah ya. Filsafat itu katanya semuanya badihiyat ya, tapi tidak selalu mudah orang memahami. Jadi perlu diungkapkan, perlu disadarkan untuk menamai hal-hal yang badihiyat tadi itu, bahwa Allah itu misalkan wujud mutlak, itu bukan badihiyat, tapi orang kan nggak sadar ya. Jadi tidak selalu yang badihiyat itu mudah atau jelas. Nah, itu yang akal yang kedua. Wasali suha al-aqlu bil fi'li, yaitu yang ketiga adalah akal bil fi'li, akal aktual, bahwa ta'akuluhu nazariyat bitawasutil badiyat, yaitu yang akal yang sudah bisa melakukan menginteleksi hal-hal yang nazariyat ya, melalui perantaraan hal-hal yang badiyat. Jadi bangkanat maritibu ba'duha ala ba'd, jadi disusun satu demi satu ya. Jadi kalau kita berargumen, maka kita menyusun seperti menyusun tumpukan bangunan batu gitu ya, berapa, terus kemudian disusun di atasnya jadi 2 sampai di puncak piramid, itu adalah kesimpulan. Nah ini akal bil fi'li, akal yang sudah aktual. Terus warabi'atuha yang keempat, ta'akulat li jami'il ma istifatihi minal makulat badihiyat wa nadoriyat, yaitu yang sudah bertakul dengan seluruh yang diperoleh dari yang makulat, baik yang badiyat maupun yang nazariyat. Ini sudah tahu semuanya ya. Ini yang disebut akal mustafad. Al-mutabaqatu li jami' maksudnya. Al-mutabaqati li haqaiqil ilmil uluwi wasufli, yang sesuai dengan apa yang di atasnya dan di bawah, di alam atas, bukan di alam atas ya, yang sesuai dengan hakikat al-mutabaqah itu sesuai ya dengan hakikat di alam atas maupun alam bawah. Bistihadarihi li jami'i waltifatihi ilaiha bil fi'li, dan yang di atas dan yang di bawah itu hadir dalam dirinya, dalam akalnya ya, yang sesuai. Jadi yang pengetahuannya itu semuanya benar mengenai alam atas dan alam bawah, hadir secara aktual dalam dirinya ya, dalam akalnya di fayakunu ilman liman ilmian ya,
dhahiyan lil ala alamil aini ya. Jadi fayakuna, maka akal seperti ini menjadi suatu wujud yang menyerupai alam nyata dalam ya alam nyata ya alamil aini, alam nyata. Sama al-mustafad dan disebut akal mustafad ya. Kalau secara bahasa mustafad itu yang diperoleh ya, diperoleh faedah. Jadi ini adalah akalnya para insan kamil yang di mana dalam akalnya itu hadir seluruh alam atas dan alam bawah, bukan hanya alam materi. Nah, alam materi aja sudah banyak ya, seperti yang dilukiskan oleh Pak Dimitri itu. Berapa galaksi ada berapa dan seterusnya. Alam itu alam materi, dan alam atas juga alam-alam malaikat, alam-alam semuanya hadir secara aktual dalam akalnya. Itu adalah akal mustafad yang dimiliki oleh insan kamil gitu menurut Masya'iyun ya. Ya seperti dalam ayat wa 'allamal adama al asma kullaha, mungkin seperti itu ya. Ya gitu. Ini pasal ke 5 ya. Oke. Ada komen? Jadi mungkin ini kata orang soal tujuan, di antara tujuan berfilsafat, tapi mungkin ya mirip-mirip mungkin para fisikawan yang ingin mendapatkan theory of everything. Ya kalau masih teori, kalau ini benar-benar tahu ya, kalau insan kamil. Jadi mungkin bahwa para imam itu tahu segalanya, itu mungkin dari sini ya, dari alam atas dan alam bawah. Ya begitu. Ada komen? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada ya mohon maaf atas segala kurangan ya. Kita bacakan sholawat dan al-fatihah yang banyak dan Rasulullah SAW dan yang suci, doa pada imam, pada guru-guru kita Syekh Khomeini dan alamat baik yang menghadirkan kita ada untuk orang tua kita semua, para leluhur kita, untuk guru-guru kita semua. Al-hadiniyah kulli salihah, al-fatihah ma'as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Wassalamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini nggak bisa tik bisa Mbak tulis. Dah ada komen? Nggak ada. Aduh Mbak, tadi ini keluar ban motornya Jaki bocor, pemotor mau sepeda. Oh. Tadi lagi di jalan.
Ya udah. Nanti melihat rekamannya. Ya nanti rekamannya diupload. Ya terima kasih. Mbak Wassalamualaikum lagi di warahmatullahi mana? wabarakatuh. Lagi di kafe sekarang. Oh, oke. Waalaikumsalam.